Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam mata pelajaran Geografi Persebaran Flora dan Fauna di Indonesia dan Dunia, PK UNY SMAN 1 Wonosari Gunung Kidul DIY, pada pertemuan yang ketiga. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Taufikur Rahman, mahasiswa pendidikan Geografi UNY. Oke, langsung saja. Indonesia memiliki flora dan fauna yang sangat variatif. Tidak sedikit pula tumbuhan maupun satwa endemik yang hanya ditemukan di Indonesia. Secara umum, persebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geologis Indonesia, sehingga menampakkan kepulauan Indonesia seperti sekarang ini. Berdasarkan keadaan geologinya, kepulauan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah dangkalan Sunda, sebuah paparan di sebelah barat yang dahulunya tersambung satu daratan dengan benua Asia, meliputi Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan pulau-pulau lainnya, serta dasar laut transgresi, yaitu Laut Jawa, Laut Natuna, dan di bagian selatan Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Daerah peralihan di bagian tengah yang relatif sudah terisolasi dan terpisah yang mencakup sekelompok pulau-pulau dan kepulauan di wilayah Indonesia bagian tengah, terpisah dari paparan Sunda dan Sahul oleh selat-selat yang dalam, dan daerah dangkalan Sahul membentang dari Australia Utara, meliputi Laut Timor menyambung ke timur di Laut Arafura yang menyambung dengan Pulau Papua di bagian timur yang dahulunya satu daratan dengan benua Australia. Kondisi geologis tersebut menyebabkan terbentuknya 3 kelompok besar persebaran flora fauna di Indonesia, yaitu Asiatik di bagian barat, Wales di bagian tengah, dan juga Australis di bagian timur. Seperti yang telah disebutkan sebagai dampak dari letak geologi, persebaran flora dan fauna di Indonesia sendiri umumnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Asiatis, Australis, dan peralihan. Pada awalnya persebaran flora dan fauna ini tidak ada garis delineasinya. Namun, sepakar zoologi yaitu Wallace, Weber, dan juga Lydekker berhasil memetakan pola-pola persebaran flora dan fauna secara lebih mendetail dalam penelitian mereka. Oleh karena itu, sekarang kita mengenal 3 macam garis yang menjelaskan mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia, yaitu garis Wallace, garis Weber, dan garis Lydekker. Garis Wallace adalah garis yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dengan hewan Australia. Garis ini dimulai dari Selat Lombok yang ditarik menuju ke utara melewati Selat Makassar dan kemudian membelok ke Laut Sulawesi. Akhirnya ke Samudra Pasifik melewati celah antara Mindanao, Filipina, dan juga Kepulauan Sangihe. Pembagiannya adalah sebelah barat mendapat pengaruh dari Asia dan sebelah timur mendapat pengaruh dari Australia. Kemudian garis Weber merupakan garis khayal berdasarkan kedalaman laut sebagai pembagi antara persebaran fauna di Asia dan Australia. Hasilnya menunjukkan bahwa sebelah barat garis Weber secara lebih dari 50% mendapat pengaruh dari fauna Asia, sedangkan sebelah timur lebih dari 50% mendapatkan pengaruh dari Australia. Kemudian garis Lydekker merupakan garis khayal untuk memisahkan antara wilayah Wales dengan Indonesia bagian timur yang ditinggali oleh flora dan juga fauna bercorak Australis. Daerah yang ada di barat garis Lydekker merupakan daerah peralihan yang kita kenal sebagai Wales. Sedangkan daerah yang berada di bagian timur garis Lydekker merupakan daerah dengan flora dan fauna Australis. Kemudian selanjutnya persebaran flora. Kondisi wilayah yang berbentuk kepulauan mengakibatkan keadaan flora di Indonesia menjadi sangat kompleks atau beragam. Bersumber dari LIPI, pada tahun 2014, Indonesia diperkirakan memiliki 1.500 jenis alga, 80.000 jenis tumbuhan berspora berupa jamur, 595 jenis lumut kerak, 2.197 jenis paku-pakuan, dan 40.000 jenis tumbuhan berbiji. Persebaran flora di Indonesia yang terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu yang pertama pada flora dataran Sunda, yaitu flora Asiatis. Yang pertama memiliki ciri meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan juga Pulau Kalimantan. Kemudian mendapatkan pengaruh dari flora Asia dan didominasi jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Dipterocarpaceae.
Kemudian yang kedua, flora dataran peralihan yaitu daerah Welles, meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku, mendapat pengaruh dari flora Asia dan Australia. Didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Araucaria, Myrtaceae, dan Verbenaceae. Kemudian yang ketiga, flora dataran Sahul, yaitu flora Australis, yaitu meliputi Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya, mendapat pengaruh dari flora Australia. Kemudian juga didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan berhabitus pohon dari suku Araucariaceae dan juga Myrtaceae. Kemudian secara garis besar, keadaan flora di Indonesia secara lebih rinci terdiri atas 4 kawasan flora, yaitu flora Sumatera Kalimantan, Jawa Bali, Kepulauan Welles, dan juga Papua. Flora Sumatera Kalimantan, yaitu sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan, merupakan wilayah iklim hutan hujan tropik. Tipe vegetasi yang mendominasi wilayah ini adalah tipe hutan lebat, dengan jenis tumbuhan yang sangat heterogen. Beberapa jenis flora khas daerah Sumatera Kalimantan, seperti tumbuhan meranti, dan tumbuhan endemik yang sangat langka seperti bunga padma, yaitu Rafflesia arnoldi, dan juga bunga bangkai, yang penyebarannya hanya di sepanjang pegunungan Bukit Barisan dari mulai Aceh sampai Lampung. Salah satu contohnya yaitu ya bunga Rafflesia arnoldi tadi. Kemudian yang kedua, flora Jawa Bali. Kondisi iklim kawasan Pulau Jawa sangat bervariasi dengan tingkat curah hujan dan kelembaban udara semakin berkurang ke arah timur. Kondisi tersebut membuat perbedaan vegetasi hutan dari mulai hutan hujan tropik, hutan musim, hutan sabana, dan stepa yang berderet dari arah barat ke arah timur. Jadi semakin ke timur akan sedikit berkurang untuk curah hujannya, sehingga biasanya stepa ataupun sabana itu ditemukan di daerah-daerah timur, di daerah-daerah seperti kawasan Nusa Tenggara dan juga di wilayah Bali. Kemudian di wilayah yang lebih barat itu lebih ke hujan tropik gitu. Kemudian selanjutnya bagian yang ketiga yaitu flora Kepulauan Welles. Wilayah Kepulauan Welles terdiri atas Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timur, dan juga Kepulauan Maluku. Wilayah-wilayah ini memiliki sifat iklim yang lebih kering dan kelembaban udara yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Vegetasi yang terdapat di Kepulauan Welles meliputi yang pertama, vegetasi savana tropik di wilayah Nusa Tenggara, vegetasi hutan pegunungan di wilayah pegunungan yang terletak di Pulau Sulawesi, dan vegetasi hutan campuran di wilayah Maluku yang terdiri dari berbagai jenis rempah-rempah seperti pala, cengkeh, kayu manis, dan sebagainya. Kemudian ada kenari, kayu eboni, dan juga lontar sebagai tanaman khas di daerah ini. Kemudian yang keempat yaitu flora Papua. Kondisi iklim Papua sebagian besar merupakan tipe hutan hujan tropik. Berbeda dengan wilayah Indonesia bagian barat, vegetasi wilayah ini memiliki corak hutan hujan tropis tipe Australia Utara. Wilayah pegunungan Jayawijaya ditumbuhi jenis vegetasi pegunungan tinggi. Sedangkan di daerah pantai banyak kita jumpai vegetasi hutan bakau atau mangrove dengan tanaman khasnya yaitu tanaman eukaliptus. Kemudian selanjutnya persebaran fauna. Letak geologis telah menyebabkan adanya kesamaan fauna di wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Asia dan fauna Indonesia bagian timur dengan wilayah Australia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh LIPI, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pada tahun 2014 diperkirakan Indonesia memiliki 386 jenis burung, 270 jenis mamalia, 328 jenis reptil, 204 jenis amfibi, dan 280 jenis ikan. Adapun persebaran fauna di Indonesia yaitu yang pertama tentu saja fauna asiatis, yaitu bagian barat. Wilayah fauna Indonesia tipe asiatis ini meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Batas wilayah fauna Indonesia bagian barat yaitu tipe asiatis, dengan wilayah fauna Indonesia bagian tengah yaitu tipe Asia Australis disebut garis Welles. Jenis-jenis fauna tipe asiatis yaitu yang pertama mamalia,
terdiri atas gajah, badak bercula satu, rusa, tapir, benteng, kerbau, monyet, orangutan, harimau, macan tutul, macan kumbang, tikus, bajing, beruang, kijang, anjing hutan, kelawar, landak, babi hutan, kancil, dan kukang, dan juga lain sebagainya. Kemudian reptilia, terdiri atas biawak, buaya, kura-kura, kadal, ular, tokek juga, bunglon, dan juga tenggeling. Kemudian dari jenis burung yaitu terdiri atas elang, elang bondol, jalak, merak, ayam hutan, burung hantu, kutilang, dan berbagai macam jenis unggas lainnya. Kemudian dari jenis ikan terdiri atas mujair dan arwana, serta pesut yaitu mamalia air tawar. Dan juga jenis-jenis lumba yang hidup di Sungai Mahakam, seperti pesut Mahakam ini, salah satu fauna Asiatik. Kemudian yang selanjutnya yaitu fauna peralihan, Asia Australis. Jadi wilayah fauna Indonesia tipe peralihan ini, Asia Australis, sering pula disebut sebagai wilayah fauna Kepulauan Weles, meliputi wilayah Pulau Sulawesi, Timor, Kepulauan Nusa Tenggara, dan juga Kepulauan Maluku. Pada tipe peralihan ini merupakan gabungan antara Asia dan juga Australia, sehingga ditemukanlah fauna-fauna yang fauna-faunanya terdapat fauna Asia dan juga faunanya terdapat fauna Australis. Contoh fauna ini yaitu yang pertama mamalia, terdiri atas anoa, babi rusa, tapir, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, beruang, tarsius, monyet seba, kuda, sapi, dan juga banteng. Kemudian amfibia, terdiri atas katak pohon, katak terbang, dan juga katak air. Kemudian reptilia, terdiri atas ular, buaya, biawak, dan juga komodo. Nah, komodo ini merupakan hewan endemik juga di wilayah Pulau Komodo ini, di wilayah peralihan ini, sehingga hanya terdapat di Indonesia. Kemudian berbagai macam burung, antara lain burung dewata, maleo, mandar, raja udang, burung pemakan lebah, rangkong, kakatua, merpati, dan juga angsa. Salah satu contoh fauna di Weles ini, di wilayah peralihan ini, yaitu burung maleo. Kemudian selanjutnya wilayah Australis, yaitu bagian timur. Wilayah fauna Indonesia tipe Australis ini meliputi Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan juga pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wilayah fauna Indonesia Timur yaitu tipe Australis ini dengan fauna Indonesia Tengah yaitu tipe Asia Australis dibatasi oleh garis Weber. Jenis-jenis fauna Indonesia tipe Australis ini yaitu yang pertama mamalia, terdiri atas kanguru, walabi, beruang, koala, nodiak yaitu landak irian, terus opossum layang, kemudian kuskus, dan juga kanguru pohon. Kemudian tipe reptilia terdiri atas buaya, biawak, ular, kadal, dan juga kura-kura. Kemudian amfibia terdiri atas katak pohon, katak terbang, dan juga katak air. Kemudian dari jenis burung terdiri atas kakak tua, beo, nuri, raja udang, cendrawasih, dan juga kasuari. Kemudian dari jenis ikan yaitu terdiri atas arwana dan juga berbagai jenis ikan air tawar lainnya. Salah satu fauna Australis yaitu katak terbang sebagai contohnya. Terima kasih. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.